yang pernah dilaporkan oleh Pak Trianto pada tahun 2009. Sebenarnya jasa pungutan PBB yang diberi insentif jasa pungutan PBB yang diberikan oleh pusat kepada kota Blitar, kemudian dengan adanya keberhasilan kota Blitar itu memungut pajak, maka pusat memberikan insentif. Kemudian atas dasar insentif yang turun dari pusat kepada daerah itu, maka wali kota pada waktu itu Jarod Sariful Hidayat menerbitkan SK wali kota yang intinya adalah memberikan sebagian insentif itu kepada mantan anggota DPRD, bukan DPRD tapi mantan anggota DPRD periode 99-2004, seperti itu. Atas dasar SK itu maka pemerintah Kota Blitar melaksanakan amanah daripada SK itu pada tahun 2005, maka terbayarkanlah insentif bagian untuk mantan anggota DPRD tahun periode 1999-2004 itu senilai 126.500.000. Demikian yang dapat kami lakukan klarifikasi. Terus kemudian pada tahun 2005 itu ada audit BPK akhir 2005 semester 2 kalau tidak salah, itu ada audit BPK menemukan adanya pembagian itu, sehingga BPK merekomendasikan kepada wali kota, menurut mereka adalah salah, merekomendasikan kepada wali kota agar mencabut SK itu dan sekaligus memerintahkan mantan anggota DPRD periode 99-2005 itu 2004 itu untuk mengembalikan uang yang telah mereka terima. Itu permasalahannya. Kemudian atas dasar hasil audit itu, mohon maaf, Pak Trianto mungkin menemukan dengan cara bagaimana saya tidak tahu, menemukan atas dasar temuan audit yang dipegang oleh Pak Trianto itu, maka Pak Trianto melaporkan kepada kami. Terus kami menindaklanjuti dengan melalui klarifikasi, pemanggilan atau mengundang kepada sebanyak 15 orang yang bersumber dari pemerintah daerah itu sendiri dan bersumber dari Sekwan. Ternyata mereka apa katanya telah dikembalikan dengan dugaan petugas gabung yang telah dilakukan kawan itu di Surabaya kemarin. Kalau nggak salah di Polrestabes Surabaya, kemudian saya ini diambil oleh Polda. Nah, artinya lapornya itu kita bareng-bareng, kasusnya sama, dugaan kerugian juga sama, dan hampir terus hampir semuanya itu sudah dikembalikan. Artinya kalau yang ada di Surabaya itu bisa tuntas. Bahkan Ahok itu, Ahok itu nolak Bambang Leha gara-gara kamu itu tersangka korupsi jagung. Dari BPK ya? Dari BPK. Bahwa temuan pemeriksaan dimaksud mengungkapkan permasalahan ketidaksesuaian antara pelaksanaan pemberian insentif PBB dengan ketentuan yang berlaku. Dalam temuan pemeriksaan dinyatakan bahwa pemberian insentif PBB kepada pimpinan dan anggota DPRD mengakibatkan kerugian keuangan daerah seluruhnya sebesar Rp126.500.000. Dalam temuan pemeriksaan dimaksud, BPK tidak menemukan adanya dugaan tindak pidana. Paragraf kedua, bahwa berdasarkan perkembangan dari tindak lanjut temuan, rekomendasi atas temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan adanya pengembalian seluruh uang insentif PBB tersebut ke kas daerah sebesar Rp126.500.000. Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi BPK. Sehubungan dengan telah ditindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK, maka tanggung jawab administrasi pejabat untuk menindaklanjuti rekomendasi dianggap selesai. Oleh karenanya, pada saat ini secara administratif, kerugian keuangan daerah dalam permasalahan insentif tersebut sudah tidak ada. Itu paragraf kedua.
Paragraf ketiga, terkait dengan permintaan penghitungan kerugian keuangan negara atau daerah dari Polres Blitar Kota atas kasus tersebut, dapat dijelaskan bahwa penghitungan kerugian keuangan daerah dalam pemberian insentif PBB bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Blitar tahun 2005 dan tahun 2006 tidak dapat dilakukan berhubung kerugian keuangan keuangan daerah telah dipulihkan karena telah adanya pengembalian ke kas daerah. Suratnya surat BPK nomor 08-Jatim-01-2011 tanggal 11 Januari 2011. Itu bunyi daripada surat jawaban dari BPK atas permintaan kami untuk melakukan audit investigatif. Seperti itu. Tindak lanjut daripada ini, karena adanya surat ini maka kami tidak cukup puas. Apakah benar demikian? Selanjutnya kami melanjutkan lagi mencari auditor independen. Dalam hal ini adalah auditor BPKP, tidak lagi pada BPK. Karena BPK nyata-nyata dia tidak bersedia untuk melakukan audit. Saya tidak tahu alasan apa. Tapi yang jelas alasannya disampaikan secara tersurat seperti yang saya sampaikan tadi. Karena atas dasar itu maka kami tidak cukup puas. Kami tidak lanjuti dengan mengajukan permintaan audit investigatif kepada BPKP. Lagi-lagi apa yang dijawab oleh BPKP? Dengan permintaan kami, maka Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur menjawab. 1. Kasus dugaan penyimpangan atas pemberian uang insentif PBB tahun 2004 oleh pemerintah Kota Blitar kepada Ketua dan anggota DPRD Kota Blitar periode 99-2005 yang saudara tangani adalah mempunyai kesamaan modus operandi dengan kasus pemberian gratifikasi kepada Ketua DPRD Kota Surabaya dari biaya pungutan pajak daerah atau jasa pungutan daerah Kota Surabaya tahun 2007 yang telah kami audit sesuai dengan permintaan Polda Jawa Timur yang kemudian telah disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya dan diputus bebas pada tahun 2009. Paragraf kedua. Oleh karena itu, kami belum dapat menindaklanjuti permintaan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus di atas. Surat BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur nomor S mendatar 18096 miring PW 13-5-2010 tanggal 27 Desember 2010. Ini karena apa? Kenapa ini tanggalnya tahun Desember 2010? Karena kami merasa tidak puas itu sebelum ada jawaban dari BPK, seolah-olah BPK itu tidak memberi jawaban atau respon atas surat yang kami kirimkan. Ternyata kami karena ketidakpuasan itu mengirim ke BPKP, jawabannya BPKP demikian, ternyata ada susulan lagi dari BPK juga demikian. Seperti itu. Kesimpulannya bahwa unsur pidana korupsi tadi Bentar, Pak. Ya, tunggu dulu. Ya. Unsur pidana korupsi itu adalah kumulatif, bahwa harus ada perbuatan melawan hukum dan harus ada kerugian keuangan negara. Itu baru bisa dikatakan korupsi. Kerugian keuangan negara itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dengan melalui audit. Baik itu apakah audit investigatif atau audit kerugian keuangan negara. Nah, yang mempunyai kewenangan untuk menentukan kerugian keuangan negara dan berapa besarannya kerugian keuangan negara itu adalah auditor. Meskipun penyidik mempunyai kemampuan untuk menghitung berapa besar kerugian, akan tetapi secara yuridis dia tidak akan diakui di pengadilan. Siapa yang punya kewenangan? Ya auditor. Oleh karena auditor tidak bersedia untuk mengaudit, Ya. maka kami sangat tidak mungkin untuk mengatakan bahwa itu adalah perkara korupsi. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, barangkali kami ini juga sudah sampaikan beberapa kali pada gelar perkara yang lampau. Mas Trianto juga memang berpegang pada pasal 4 bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus suatu perbuatan. Betul, itu bunyi pasal. Tetapi ada kaidah-kaidah lain yang harus dipenuhi dalam penggunaan unsur pidana, bahwa kita sadari sekali lagi bahwa sifat daripada korupsi itu adalah
kumulatif, tidak berdiri sendiri-sendiri. Jadi ada perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian negara. Nah, kalau kita bicara kerugian keuangan Januari 2011. Oke. 11 Januari 2011. Tahun 2011. Ya. 11 Januari 2011. Saat itu beberapa terdakwa korupsi Dapung memang diputus bebas oleh pengadilan di Surabaya. Tahun 2013 kemarin, kasasi akhirnya kalah terus dieksekusi. Nah, ini yang harus dipahami oleh kawan-kawan, bahwa putusan kasasi itu telah memenjarakan Mustafa CS yang sampai akhirnya juga ditindaklanjuti oleh Polda untuk menetapkan Bambang Dina sebagai tersangka. Nah, dalam alat surat dari BPK tadi itu juga dijelaskan bahasanya pasal mengatakan bahasanya BPK tidak menentukan ada pidana tidak. Dalam sejarah BPK, sekali lagi BPK itu adalah tim auditor, bukan penegak hukum. Yang menentukan itu ada pidana atau tidak itu adalah penegak hukum yang ada. Misalnya itu, Pak. Jadi intinya kalau kita nanti ya membaca putusan dari Mahkamah Agung tentang kasasi, beberapa pengambilan yang ada itu jelas dan saat ini sudah dieksekusi pasalnya. Ya, yang sampai akhirnya pihak Polda ini mengambil alih dari Polrestabes kemudian menetapkan Bambang Dina sebagai tersangka saat ini. Nah, terus juga apa mengenai audit BPK? Apa yang telah disebut selama ini benar, cuma ada beberapa hal yang akan dipenggal. Artinya, dugaan korupsi itu dikuatkan dengan SK Wali Kota, ya, tahun 2005-06 itu, kemudian muncul di temuan BPK tahun 2006 yang pada intinya ada kerugian negara sekitar 126 juta. Nah, setiap tahun itu ada rekomendasi yang pada intinya masih ada beberapa kekurangan yang belum dibayar sampai akhirnya ketika ada kurang 80 juta itu dilaporkan ke Polres. Nah, sekali lagi kasus yang terjadi di Blitar ini persis yang terjadi di Surabaya dan tidak semua daerah itu membagikan jasa pungut. Ini adalah tergantung daerah sendiri. Jadi kalau yang ada di Surabaya di Blitar ini DPRD minta jatah kemudian Wali Kota membuat SK persis yang di Surabaya. Jadi kalau Pak kita jelas pasal pendapat itu ya itu ketika ada putusan bebas dari pengadilan negeri dan tahun kemarin kasasi sudah dieksekusi. Ya, Pak. Kasusnya tentunya gini, berkas perkaranya pun beda, Ya kan beda. Misalnya ini divonis bebas, jaksanya kan banding, ya banding. Banding kasasi, putuslah bahwa itu dinyatakan bersalah. Ya. Dan mungkin sudah dieksekusi mempunyai kekuatan, sudah ingkrah lah. Ya. Nah, kalau kami dalam proses klarifikasi ini sudah oleh BPK dan BPKP dinyatakan tidak bersedia itu untuk melakukan pemeriksaan audit. Nah, padahal alat bukti ini yang akan kami pertanggungjawabkan di pengadilan nanti. Mungkin mengacu dengan kasusnya itu, kami bisa mengirim surat lagi ke BPK, Pak, kok yang sana sudah inkrah. Ya, seperti itu. Nah, itu, Pak. Nah, berarti kan harus melanggar itu kan. Siap.